Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsana Rizky Masura dari Prodi Statistika UII. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial untuk praktikum riset operasi metode grafis. Pertama-tama, apa itu metode grafis? Metode grafis digunakan untuk masalah program linear yang hanya memuat paling banyak 3 variabel keputusan saja. Tahap penyelesaiannya terdapat 2 tahap, menentukan daerah penyelesaian yang mungkin dan menentukan penyelesaian optimum dari titik yang berada pada daerah penyelesaian. Kemudian penyelesaian optimumnya terdapat 2 cara, dengan grafis dan analitis. Kemudian alat dan bahan yang kita perlukan ada laptop, Microsoft Excel, dan software R maupun RStudio. Kemudian studi kasusnya, sebuah perusahaan produksi 2 jenis tas sekolah, model standar dan model mewah. Masing-masing tas memerlukan 4 tahapan pembuatan yang berbeda-beda. Tahapan secara rinci disajikan pada tabel struktur di bawah. Setiap tas standar memberikan keuntungan sebesar Rp2.000 dan tas mewah memberikan keuntungan Rp1.800. Formulasikan persamaan linearnya dan selesaikan menggunakan metode grafis untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum. Berikut tahapannya. Kemudian sebagai langkah pertama, memplot garis yang sesuai, maka kita harus mengubahnya menjadi persamaan berikut. Sekarang kita akan mencari penyelesaian dari studi kasus menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama, kita akan menambahkan add-in terlebih dahulu. Silakan klik file ya. Klik file, kemudian pilih option. Setelah itu klik add-ins. Nah, di sini pilih solver add-in. Ini adalah tools yang ingin kita tambahkan, add-in ya. Kemudian klik go. Nah, jika sudah muncul jendela add-ins-nya, maka yang harus kita pilih adalah solver add-in di sini. Apabila masih kosong seperti ini, silakan dicentang terlebih dahulu. Kalau sudah, kemudian klik OK. Nah, untuk memastikan add-in sudah terpasang, silakan klik data, kemudian pada bagian analyze, nanti akan terdapat satu opsi baru bernama solver. Nah, solver ini sendiri merupakan tools atau alat bantu untuk what if analysis. Nah, nantinya solver ini bisa kita gunakan untuk membantu kita mencari solusi optimum dari studi kasus metode grafis. Kemudian di sini saya sudah membuat tabel ya, tabel dari studi kasus yang kita miliki. Yang pertama-tama di sini untuk variabel keputusan ada tas standar sebagai X1 dan tas mewah sebagai X2. Kemudian fungsi tujuannya, nah yang ingin kita maksimalkan adalah keuntungan atau profit. Nah, nantinya akan kita tuliskan di bagian kanan sel total ini ya. Untuk keuntungan atau profit dari masing-masing produk, untuk tas standar itu ada Rp2.000, kemudian tas mewah Rp1.800. Nah, nantinya untuk dapatkan total ini kita menggunakan fungsi sum product. Nah, sum product ini gunanya adalah untuk menghitung keuntungan atau profit maksimum dengan cara mengalihkan jumlah produk masing-masing produk yang optimal yang nanti kita peroleh dikalikan dengan keuntungan atau profit dari masing-masing produk. Nah, ini kita pilih sel yang ini ya. Kemudian koma, sel keuntungan atau profit. Seperti ini. Oke. Berikutnya ada fungsi batasan. Nah, di fungsi batasan ini kita memiliki 4 fungsi untuk masing-masing tahap. Yang pertama pemotongan. Nah, ini kita isikan sesuai dengan tabel yang ada di studi kasus. Ini saya mengisikannya dalam format desimal ya. Nah, untuk tandanya, karena pada studi kasus itu semuanya
persediaannya itu berupa persediaan maksimal ya, maka waktu produksinya itu harus kurang dari persediaan waktu produksi yang ada. Jadi tanda untuk setiap fungsi, masing-masing fungsi itu kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Untuk di bagian total, kita akan menggunakan fungsi sum product, di mana di sini kita mencari berapakah jam yang diperlukan untuk waktu produksi dari masing-masing produk, yaitu untuk tas tanda dan tas mewah. Nah, hasil optimal masing-masing produk akan dikalikan dengan waktu yang diperlukan untuk setiap tahapannya. Maka untuk bagian ini kita lock terlebih dahulu selnya agar tidak berubah-ubah. Kemudian kita pilih waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapannya. Nah, untuk setiap tahapannya kita menggunakan function yang sama, maka tinggal ditarik ke bawah saja. Apabila sudah terisi semuanya seperti ini, kita klik solver. Kemudian, pada jendela solver parameter untuk set objektif, kita klik sel total ya, sel total. Nah, karena kita ingin memaksimalkan keuntungan atau profit, maka kita pilih yang max. Dan juga ini kasus maksimasi ya, maka max. Dan kemudian by changing variable cell-nya itu untuk mencapai keuntungan atau profit maksimum, apa yang bisa kita ubah? Maka yang kita ubah adalah jumlah produknya, jumlah produk optimalnya, maka kita pilih sel yang ini. Kemudian constraint atau batasan, nah itu kita klik add. Pada sel reference itu kita klik sel total, kemudian tandanya disamakan ya, kurang dari sama dengan, kemudian constraint-nya persediaan. Oke, untuk semuanya sama ya, sel reference-nya total, kemudian constraint-nya persediaan. Kita masukkan untuk semua fungsi batasan ya. Nah, jika sudah semuanya seperti ini, di bagian make unconstrained variable non-negatif itu kita centang juga, karena tadi kita memiliki fungsi batasan non-negatif untuk X1 dan X2. X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0. Kemudian untuk metodenya, kita pilih simplex LP, kemudian klik solve. Nah, pada jendela solve result, karena laporannya kita ingin berupa jawaban solusi ya, maka kita klik answer, kemudian OK. Nah, di sini akan ada sheet baru bernama answer report. Nah, di sini berisi penyelesaian dari studi kasus yang kita miliki. Sekarang kita akan menyelesaikan studi kasus menggunakan RStudio. Nah, pertama-tama kita harus mendefinisikan fungsi batasan terlebih dahulu. Nah, ini ada constraint ya, jumlahnya ada 4 constraint. Constraint 1 itu untuk tahap pemotongan. Kemudian constraint 2 untuk tahap penjahitan. Dan constraint 3 untuk tahap penghalusan. Kemudian constraint 4 itu untuk tahap pengemasan. Nah, constraint 5 dan 6 itu merupakan fungsi non-negatif. Nah, ini X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Define by setting masing-masing sebagai axis limit. Kemudian kita run terlebih dahulu. Kemudian berikutnya memplot fungsi batasan dalam plot ruang 2 dimensi.
Nah, ini kita memerlukan sebuah package ya, namanya ggplot2. Apabila belum terinstall, silahkan diinstal terlebih dahulu. Nah, ggplot2 ini merupakan package visualisasi di RStudio seperti itu. Nah, kemudian kita panggil saja jika sudah dengan library. Nah, untuk pembuatan plotnya, di sini plotnya saya beri nama P. Nah, P ggplot, datanya data frame, kemudian AS ini untuk mengatur tampilan dari plot kita nanti. Kemudian untuk akses ya, ini ya untuk sumbu X intercept sama dengan 0. Nah, ini artinya nanti kita akan menambahkan satu garis di titik 0 ya, X sama dengan 0. Kita akan memberikan garis batasan ya. Kemudian di Y juga sama, kita garis batas pada Y sama dengan 0. Kemudian constraint lainnya, ini garis-garis dari fungsi batasannya. Ini masing-masing fungsi batasan kita berikan warna yang berbeda ya. Untuk constraint 1 itu warna merah. Kemudian untuk constraint 2 itu warna biru. Untuk constraint 3 itu warna hijau. Kemudian untuk constraint 4 itu warna hitam. Kemudian kita akan memasuki tahap specify access breaks and limit. Pada tahap ini kita akan menentukan berapa jumlah angka yang akan kita tampilkan di sumbu X dan Y. Untuk scale X continue artinya kita akan scaling sumbu X yang berisi data continue. Seperti itu. Untuk breaks-nya kita akan memakai sintaks SEQ atau sequence, di mana pada sumbu X ini akan dimulai dari 0 sampai 1500 dengan selisih masing-masing angka yang ditampilkan adalah 50. Kemudian limitnya atau batasannya kita set, terendah itu adalah 0 dan tertinggi 1500. Kemudian untuk scale Y continuous itu sama, scaling sumbu Y yang berisi data continue, breaks-nya pakai SEQ 0 sampai 1500 yang masing-masing selisih angkanya 50. Kemudian batasannya juga sama, 0 sampai 1500. Kemudian define label. Nah, ini kita memberikan label atau nama ya untuk plotnya. Untuk main title-nya itu optimization problem. Kemudian subtitle-nya graphical method. Kemudian X-nya X1 dan Y-nya X2. Kemudian theme-nya saya set black and white ya, hitam putih. Ini kita run dulu. Kita lihat terlebih dahulu ini grafiknya. Nah, ini kita sudah memiliki grafik ya. Di sini seperti yang kita definisikan tadi, batasan-batasannya. Kemudian ini X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, kita ada batasannya sendiri. Kemudian untuk setiap fungsi batasan itu ada garisnya sendiri. Nah, seperti yang tadi kita sudah tentukan.